Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi perkara dengan menteri yang akan diganti. Diharapkan 4 menteri ini segera diganti. Siapa sajakah mereka? Lembaga Indonesia Political Opinion atau IPO merilis survei urgensi pergantian menteri atau reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Pada 4 menteri yang paling diinginkan responden untuk diganti, dilihat melalui Detikcom dari pemaparan survei IPO Sabtu 4 Desember, menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ini dibagi dalam 4 klaster. Survei itu dilakukan pada 29 November sampai 2 Desember 2021. Ada 1.200 orang sebagai responden dalam survei tersebut. Metode survei ini menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error 2,5% dan tingkat akurasi data 95%. Dan berikut ini adalah hasil survei penilaian responden terhadap urgensi pergantian menteri atau reshuffle. Bidang ekonomi, Sofyan Jalil 39%, Ida Fauziah 24%, Teten Masduki 17%, Muhammad Lutfi 13%, Syahrul Yassin Limpo 2%, Erlangga Hartarto 2%, Agus Gumiwang 1%, Sri Mulyani 1%, dan Erick Thohir 1%. Lalu bidang Polhukam, Yasona Lauli 32%, Mahfud MD 26%, Prabowo Subianto 18%, Johnny G. Plate 13%, Tito Karnavian 7%, dan Retno Marsudi 31%. Lalu bidang maritim investasi, Siti Nurbaya 36%, Sakti Wahyu Trenggono 29%, Luhut Binsar Panjaitan 21%, Arifin Tasrif 9%, Budi Karya Sumadi 5%. Lalu Basuki Hadi Mulyono 0%, Bahlil Lahadalia 0%, Sandiaga Uno 0%. Bidang PMK, Yakut Holil Qomas 42%, Zainuddin Amali 23%, Muhajir Effendi 21%, Nadiem Makarim 9%, Gusti Ayu Bintang Darmawati 2%, Abdul Halim Iskandar 1%, Tri Risma Harini 1%, Budi Gunadi Sadikin 1%. Halo Sobat Nama 1 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. LBP Nadiem dan Yakut layak ditendang dari kabinet. Dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP dalam bisnis polymerase chain reaction atau PCR layak diungkap dan juga diusut tuntas. Bila terbukti, tangkap dan juga penjarakan. KPK juga harus turun tangan, apalagi Luhut sudah sesumbar. Siap hengkang dari kabinet jika terbukti bisnis PCR seperti dilansir dari redaksi Mata Berita pada 13 November 2021. Seharusnya KPK juga jemput bola, langsung melakukan penyelidikan skandal bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut dan juga Erick Thohir. Hal ini akan menepis dugaan komisioner KPK, peliharaan Luhut, hanya berani gembar-gembor melakukan penyelidikan Formula E. Seperti dikutip dari redaksi Republika pada Kamis 11 November, KPK menyatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta bisa tak dilanjutkan. Alasannya pun tidak ada unsur tindak pidana. Tidak hanya Luhut yang layak ditendang di kabinet, Nadiem Makarim juga harus didepak dari kabinet. Nadiem membuka pintu perzinahan melalui penerbitan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Di mana hal itu tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi dan selanjutnya disebut Permen PPKS. Setali 3 uang dengan Nadiem, Yakut Holil Qomas juga paling layak ditendang dari kabinet. Selain mendukung Permen Nadiem yang melegalkan seks bebas, juga Yakut dikenal sebagai menteri kontroversial karena ucapan dan kebijakannya banyak melukai umat Islam. Lagian pula, Yakut tidak punya prestasi sama sekali selama menjabat sebagai Menteri Agama. Seharusnya Menteri Agama berada pada garda terdepan dalam menolak Permen PPKS bersama ormas Islam lainnya yang sudah bersuara lantang menolak Permen Nadiem pro seks bebas. Bahkan, Yakut dan Menteri Agama sebelumnya, Fahru Rozi, sebagai 2 orang Menteri Agama terburuk sejak Republik Indonesia merdeka. Keberanian Jokowi untuk mendepak Luhut, Nadiem dan juga Yakut akan menghilangkan adanya kesan dalang dan wahyang, termasuk pesanan agama dan ideologi tertentu dalam melakukan pendangkalan akidah umat Islam melalui tangan Nadiem dan juga Yakut.
ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. LBP tamat, Jokowi tumbang. Pilar mendukung Jokowi goyah. Para menteri mulai saling intip untuk cari aman. Tidak menutup kemungkinan prahara politik di India dan Malaysia berimbas kemudian ke Indonesia. 12 menteri India mengundurkan diri. UMNO menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mungkinkah PDIP, Gerindra, dan Golkar keluar dari koalisi Jokowi? Publik menangkap kesan dukungan terhadap Jokowi mulai melemah. Indikasinya PPKM darurat yang dipimpin LBP tidak sesuai skenario. Jokowi diambang jatuh. Menurut konstitusi, jika Jokowi tumbang, Ma'ruf Amin presiden. HRS bebas, COVID-19 selesai. Pembantai dan pembunuh 6 laskar FPI dipecat, ditangkap, diadili dan digantung rame-rame di Monas. Banyak pejabat pusat maupun daerah diam-diam mulai melakukan pembangkangan terhadap LBP, di mana disebut-sebut secara de facto sering mempertontonkan kekuasaan layaknya seorang presiden, bukan sebagai seorang Menko. Kuat dugaan PPKM darurat menyimpan agenda tersembunyi. Orang kuat di pemerintahan Jokowi sedang memancing di air keruh untuk melanggengkan kekuasaan melalui isu Presiden 3 periode dan mempersiapkan Ganjar Pranowo yang tidak didukung PDIP pada Pilpres 2024. Penggiringan opini melalui lembaga survei sudah bergerak lebih jauh. Bahkan Ganjar Pranowo versi PSK memiliki elektabilitas tertinggi mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Responden siluman, akal-akalan lembaga survei sebagai PSK alias pekerja survei komersial. PPKM darurat sebagai pancingan untuk skenario politik yang lebih besar, memuluskan agenda Cina komunis di Indonesia. Menariknya, publik tidak terpancing dengan skenario tersebut. PPKM darurat gagal, skenario rusuh nasional pun gagal total. Misalnya, PPKM darurat tidak lebih dari darurat PSBB ketika awal-awal diberlakukan awal tahun lalu. Saat PSBB, pos checkpoint di berbagai daerah super ketat, beda jauh dengan PPKM yang katanya darurat tapi lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Posko atau saat PSBB dinamakan checkpoint, kosong tak berpenghuni. Tak ada lagi petugas ber-APD seperti astronot atau satpol PP yang overacting. Pertanda mulai ada pembangkangan daerah terhadap LBP. Publik hanya merasakan penyekatan di berbagai kawasan, tidak jarang menimbulkan ketegangan baru. Contohnya ribut-ribut antara petugas PPKM darurat yang bertindak arogan terhadap prajurit pas pampres. Jokowi mulai digembosi melalui pembangkangan terhadap LBP sebagai koordinator PPKM darurat. LBP sebagai sasaran akhir tumbangnya Jokowi. Saat ini pilar utama pendukung Jokowi tinggal LBP dan Cina komunis. Faksi-faksi utama di sekitar Jokowi diam-diam mulai mengambil jarak. Jokowi dan LBP akan ditinggalkan. Duet LBP dan Jokowi bakalan tamat, insya Allah. Tinggal Cina komunis yang akan menopang kekuasaan LBP Jokowi. Kekuatan politik dalam negeri bakal rame-rame meninggalkan LBP Jokowi. Isu masuknya TKA Cina komunis selama masa COVID-19 diduga ada kaitannya dengan skenario Luhut, Jokowi dan Cina komunis sebagai pertahanan terakhir bila LBP dan Jokowi benar-benar tumbang.